Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Episilma. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Sedayu, Perempuan Bahu Lawean. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mereka tiba saat hari sudah larut malam karena Warto mengajak Sedayu untuk mampir makan malam dulu di sebuah restoran. Sedayu kembali ditempatkan di kamar yang ia tempati beberapa hari lalu. Nah yuk, istirahatlah. Besok pukul 8 pagi, aku ke toko dulu. Kamu bersiap dan sarapan saja. Aku sudah bilang Mbak Sri, kalau kamu mau datang, sekitar pukul 10 aku jemput. Kita ke rumah sakit, ujar Warto beruntun. Baik Kang, jawab Sedayu. Warto meletakkan tas jinjing berisi beberapa pakaian Sedayu di atas meja kamar. Sebenarnya aku masih ingin mengobrol denganmu, tapi malam sudah larut. Sebaiknya kita beristirahat saja. Kamu juga pasti sangat capek. Sedayu hanya mengangguk. Ia tidak merasa lelah, namun mungkin memang tidak sepantasnya bila mereka masih mengobrol berdua di malam setelah larut ini. Warto menatap sekilas kepadanya, lalu berbalik dan menutup pintu kamar. Sedayu menunggu beberapa saat sebelum mengunci pintu itu. Sedayu membuka tasnya dan mengeluarkan sehelai daster. Meski sudah hampir pukul 11, ia tetap saja memutuskan untuk mandi. Tubuhnya serasa lengket karena nyaris sepanjang hari berada di perjalanan. Ia masih berjalan dengan berpegangan pada dinding, namun Sedayu sudah tidak membutuhkan tongkatnya lagi. Selesai mandi, ia mematikan lampu kamar dan membaringkan tubuhnya. Meski pintu tertutup rapat dan lampu sudah dimatikan, namun ia masih dapat memandang ke sekeliling kamar karena sinar dari lampu teras samping yang menembus tirai tipis di jendela kamar itu. Sedayu enggan beranjak untuk menutup tirai yang tebal. Entahlah, ia sama sekali tidak mengantuk. Kembali ke rumah ini membuat perasaannya campur aduk. Di satu sisi ia merasa bahagia bisa berjumpa kembali dengan Warto, namun ia juga sedikit khawatir dengan respon Galuh. Apa yang akan dikatakan gadis itu esok pagi bila ia mendapati Sedayu kembali lagi ke rumah mereka. Galuh berangkat ke sekolah pada pukul 6.30. Barulah sekitar pukul 7, Sedayu keluar dari kamar itu. Ia mendengar kesibukan di dapur. Tercium aroma seduhan kopi yang kuat dan bumbu dapur yang ditumis. Mbak Sedayu, ayo sarapan Mbak, sambut Mbak Sri saat Sedayu melangkah memasuki dapur. Warto mengangkat kepalanya dari cangkir kopi yang dihirupnya. Ia tertegun memandangi Sedayu yang tampak segar setelah mandi. Iya Mbak Sri, suwon, jawab Sedayu. Ia menyambut sebuah piring yang Mbak Sri ulurkan dan mulai mengisinya dengan nasi goreng. Sudah enakan kakinya Mbak? Iya Mbak Sri, nanti kami kontrol ke rumah sakit. Syukurlah kalau begitu, sahut perempuan itu dengan senyum tulus. Sudah makan Kang? Tanya Sedayu. Sebuah pertanyaan basa-basi karena Sedayu melihat ada sebuah piring di hadapan lelaki itu yang berisi beberapa butir sisa nasi goreng. Ia hanya tidak tahu bagaimana harus membuka percakapan pagi itu dengan Warto. Sudah yuk, tinggal ngabisin kopi. Lalu aku berangkat ke toko dulu. Atau kamu mau ikut sekalian ke toko? Jadi kita bisa langsung ke rumah sakit dari sana. Kebetulan jalannya searah. Sedayu berpikir sejenak. Ia sudah mandi dan sedang menikmati sarapannya. Selebihnya tidak ada lagi yang akan ia lakukan. Mungkin ada baiknya bila ia ikut bersama Warto ke toko
agar lelaki itu tidak perlu repot kembali lagi untuk menjemputnya ke rumah. "Baiklah Kang," jawabnya. "Kalau begitu, selagi kamu menyelesaikan sarapanmu, aku ganti baju sebentar dan menyiapkan barang-barangku." Sedayu mengangguk. Warto meletakkan cangkir kopinya lalu pergi meninggalkan dapur. "Mbak Sedayu mau teh?" tanya Mbak Sri. "Ndak usah Mbak, repot-repot bikin, biar aku minum air putih saja," tolak Sedayu. "Ndak bikin kok, sudah ada di teko, tinggal nuang aja. Aku ambilkan ya." Sedayu pun mengangguk dan berterima kasih. "Pak Warto itu orang baik, sikapnya perhatian sekali sama Mbak. Bagiku, kalian berdua kelihatan cocok sekali." "Ah, Mbak Sri ngomong apaan sih?" jawab Sedayu sambil tertawa pelan. "Iya loh Mbak, kalian cocok sekali. Pak Warto ganteng, Mbak Sedayu cantik, pas lah." "Iya pas, kita pergi sekarang Sedayu." Tiba-tiba terdengar suara Warto menyela. Serentak Mbak Sri dan Sedayu menoleh ke arah pintu. Pipi Sedayu memerah. Ia luar biasa malu saat menyadari bahwa Warto mendengar percakapan mereka dan mengiyakan perkataan Mbak Sri. Sementara Mbak Sri hanya meringis saat Warto menangkap basah dirinya yang sedang membicarakan sang majikan. Mereka tiba di toko bangunan milik Warto yang ternyata tidak begitu jauh dari rumah. Hanya sekitar 10 menit mengendarai mobil. Setibanya di sana, para pegawai Warto dan kuli angkut sontak menatap heran kedatangan sang majikan dengan seorang perempuan yang asing bagi mereka. Mereka saling tersenyum lebar dan sikut menyikut dengan suara berbisik, membicarakan dan bertanya-tanya tentang sosok Sedayu. Pemandangan itu membuat Sedayu merasa jengah. Ia hanya duduk diam dan membuang pandangan pada taman kecil di samping toko sembari menunggu Warto selesai memberikan beberapa instruksi kepada para pegawainya. Selama 1 jam Warto mengurus segala macam nota dan berbicara kepada 2 orang anak buahnya. Selama itu pula Sedayu merasa canggung luar biasa. Akhirnya Warto pun mengajaknya meninggalkan toko, diiringi dengan tatapan ingin tahu mereka. Mereka tiba di rumah sakit dan menghabiskan waktu selama 2 jam di sana. Dokter memeriksa kaki Sedayu dan luka bekas operasinya yang sudah menutup dan kering. "Kondisi kakinya sudah bagus Mbak, cukup latihan jalan dan minum obat yang nanti saya resepkan. Kalau obat itu sudah habis, tidak perlu beli lagi. Kalau ada keluhan, segera kembali kemari ya," pesan dokter sebelum mereka meninggalkan rumah sakit. Sedayu merasa bahagia mendengar hal itu. Namun seketika ia teringat sesuatu. Bila ia sudah tidak perlu lagi ke rumah sakit, apakah ia akan bertemu lagi dengan Warto? "Aku senang kakimu pulih kembali yuk," kata Warto dalam perjalanan pulang. "Iya Kang, syukurlah, jadi aku bisa segera pulang," jawab Sedayu. Warto menoleh kepadanya. "Apa kau tidak mau tinggal beberapa hari lagi di rumahku yuk?" "Tidak Kang, tidak enak sama tetangga. Nanti Kakang malah jadi bahan gunjingan. Aku akan pulang secepatnya, sendiri saja. Toh aku sudah cukup kuat untuk naik kendaraan umum." Sejujurnya bukan hal itu yang menjadi alasan Sedayu untuk segera kembali ke Girilaya. Ia hanya tidak mau menjadi penyebab pertengkaran antara Warto dan Galuh untuk suatu hal yang tidak penting. "Tidak Yu, aku yang menjemputmu, jadi aku pula yang harus mengantarmu pulang. Lagi pula, aku juga ada perlu dengan si mbokmu." Sedayu menoleh heran. "Ada perlu apa Kakang dengan Simbok? Apakah karena persoalan Simbok yang tidak mau menerima uang bantuan Kakang untuk membayar hutang? Itu sudah keputusan Simbok Kang. Ia tidak akan mau mengubahnya. Simbok adalah perempuan yang keras kepala." "Sama sepertimu bukan?" goda Warto sambil mengerling. Sedayu tersipu dan menunduk. "Bukan tentang itu Sedayu." "Lalu?" "Aku akan melamarmu kepada Simbok." Sedayu terperangah. "Jangan berkata ngawur Kakang. Aku sudah menceritakan segala tentang masa laluku kan. Apa Kakang tidak mempercayai ceritaku?" "Aku percaya akan ceritamu yuk. Tapi aku juga punya keyakinan bahwa aku bisa melawannya. Jangan menyerah pada hal seperti itu yuk. Sejak pertama kali kita bertemu, hanya sekali aku menyentuhmu, yaitu saat membopong tubuhmu dari selokan tempat kecelakaan dulu. Semenjak itu hingga hari ini, aku sama sekali tidak pernah menyentuhmu bukan?" Dalam hati Sedayu membenarkan perkataan itu. "Hal itu membuatku gila yuk.
Hampir tiap detik aku selalu mengingat kejadian itu dan harus mengendalikan hasratku agar tidak menyentuhmu lagi. Aku bertanya kepada diriku sendiri, ini bukan sekedar nafsu yuk, aku benar-benar mencintaimu. Sedayu tidak mampu berkata apa-apa lagi. Selepas maghrib, siswa sudah berada di pendopo rumah Ki Sutopo. Sejak beberapa minggu yang lalu, ia dan beberapa orang temannya menerima pekerjaan dari lelaki itu untuk menebang beberapa batang pohon jati di dalam hutan. Malam itu Ki Sutopo menjanjikan akan memberikan uang pembayaran untuk mereka yang diwakili oleh siswa. Aku akan membuat sebuah rumah untuk calon istriku yang baru, ujar Ki Sutopo saat itu. Kala itu siswa hanya tertawa mendengar perkataan Ki Sutopo. Lelaki tua itu sudah terkenal sebagai tukang kawin. Ia mempunyai banyak istri yang tersebar hampir di setiap desa, termasuk Girilaya. Ki Sutopo sudah punya banyak istri, sedangkan aku satu saja belum, jawab siswa sembari tertawa. Ki Sutopo tertawa terbahak-bahak. Kamu harus punya duit banyak untuk menggait perempuan, wo. Aku tidak punya banyak duit, Ki. Lagi pula tidak semua perempuan mau diiming-imingi dengan duit, jawab siswa. Betul, jawab Ki Sutopo sembari mengelus-ngelus jenggot panjangnya yang sudah memutih. Kalau mereka tidak mempan diiming-imingi duit, pakailah cara lain, pelet saja mereka. Ki Sutopo tertawa tergelak-gelak, siswa pun ikut tertawa. Tapi Ki, pernah ndak ada perempuan yang menolak Ki Sutopo meski dengan uang dan tidak mempan juga dipelet? Tanya siswa penasaran. Ki Sutopo menerawang sejenak. Ada, terpaksa aku cari jalan lain, jalan yang sangat kejam. Kalau dia tidak mau kawin denganku, maka ia juga tidak boleh kawin dengan orang lain. Siswa sedikit bergidik mendengar nada bicara si rentenir tua yang terkenal bengis dan kejam itu. Ki Sutopo tidak segan-segan menyita rumah, hewan ternak, tanah dan lahan, ataupun anak gadis dari para peminjam uangnya yang tidak sanggup melunasi hutang mereka kepada Ki Sutopo. Siapa dia, Ki? Kalau boleh tahu. Rasa penasaran siswa mendorongnya untuk bertanya lebih jauh. Meski ia sedikit khawatir Ki Sutopo akan marah mendengar pertanyaan itu. Namun ternyata lelaki tua itu dengan tenang menjawab. Perempuan yang aku incar semenjak ia gadis belia, sampai umurnya yang nyaris separuh abad pun ia tetap cantik jelita. Sayang sekali, ia selalu menolakku mentah-mentah. Itu sebabnya aku mengirimkan jin untuk mencegah dimiliki orang lain. Dialah Nyai Sumirah. Sayang sekali, sihir yang aku kirimkan malah menyerang anaknya. Sementara perempuan itu, meskipun tidak pernah menikah lagi sejak kematian suaminya, ia tetap bersikukuh tidak mau menerima lamaranku. Dasar perempuan keras kepala. Ki Sutopo terus mengoceh di hadapan siswa. Namun siswa sudah tidak mendengarkannya lagi. Wajah jelita Sedayu terpampang di pikirannya. Ia teringat saat-saat ia menggoda Sedayu di warung Buworo. Perempuan itu pun sama keras kepalanya seperti Nyai Sumirah. Ia bersikap ketus kepada siswa yang jelas-jelas menunjukkan ketertarikan kepadanya. Hingga akhirnya siswa menyerah saat Sedayu menikahi suami keduanya. Semenjak itu hati siswa tertambat kepada seorang gadis bernama Farida, anak seorang buruh tani. Namun semenjak kematian suami kedua Sedayu yang membuat perempuan itu kembali ke Girilaya, hati siswa pun masih berdesir setiap kali melihat Sedayu. Sayang sekali, si perempuan bahu lawean itu masih bersikap sedingin es kepadanya. Pengakuan Ki Sutopo yang membuka apa yang terjadi kepada Sedayu tetap saja tidak membuat siswa bersimpati kepada perempuan itu lagi. Toh Sedayu sama sekali tidak pernah menaruh hati kepadanya. Malah diam-diam, siswa pun senang Sedayu mengalami kesialan beruntun seperti itu. Ia merasa sakit hatinya terbalaskan. Sepulang mereka dari rumah sakit, Warto pun langsung kembali ke toko. Sedayu berganti pakaian lalu ke dapur untuk menemui Mbak Sri. Perempuan itu sedang asik menyayangi sayuran di atas tambah bambu sembari mendengarkan siaran lagu dari sebuah radio tua. Sesekali ia ikut bernyanyi mengikuti irama lagu. Perempuan itu sama sekali tidak menyadari kehadiran Sedayu. Suaramu ternyata bagus juga, Mbak Sri, ujar Sedayu. Ia tersenyum dan melangkah mendekati Mbak Sri yang terkejut melihatnya.
Mbak Sedayu, aku ndak dengar Mbak sudah pulang. Gimana kakinya? Mbak Sri memutar salah satu tombol besar di depan radio. Volume musik pun sekarang terdengar lebih pelan. Sudah mulai pulih kok. Kata dokter aku ndak perlu balik lagi ke rumah sakit, kecuali kalau terjadi sesuatu atau rasa ngilu yang tidak wajar. Mbak Sri bergeser di atas dipan kayu dan mempersilahkan Sedayu untuk duduk. Syukurlah kalau begitu. Jadi Mbak ndak perlu bolak-balik ke rumah sakit lagi, ujar Mbak Sri tulus. Dan tidak perlu lagi bolak-balik datang dan menginap di rumah ini. Sedayu dan Mbak Sri sama-sama terkesiap mendengar suara keras itu. Mereka berpaling ke arah pintu. Galuh menatap tajam kepada Sedayu. Tubuhnya yang masih berbalut seragam sekolah nampak kaku. Kedua telapak tangan mengepal di sisi tubuhnya. Gadis itu tampak sangat marah. Mbak Sri tampak salah tingkah. Sedayu bangkit dari duduknya. Namun tampaknya Galuh sama sekali tidak mau mendengar sepatah kata pun dari Sedayu. Ia segera membalikan badan dan meninggalkan dapur. Sedayu masih berdiri selama beberapa detik di sana, terpaku karena sikap permusuhan yang jelas-jelas Galuh tunjukkan kepadanya. Dengan canggung ia berbalik dan kembali duduk di sebelah Mbak Sri. Sabar Mbak, memang begitu dia, bisik Mbak Sri sambil menundukkan kepala. Ia khawatir Galuh masih bisa mendengar ucapannya. Seharusnya Galuh tidak perlu khawatir. Toh besok pagi aku sudah kembali ke Girilaya. Kalau siang atau sore ini kami berangkat, Kang Warto harus kembali dan menempuh perjalanan di tengah malam buta. Kasihan dia. Itu sebabnya ia memutuskan untuk berangkat besok pagi saja, agar ia bisa kembali ke rumah ini sebelum tengah malam, ujar Sedayu. Mbak Sri hanya diam mendengar penjelasan Sedayu. Malam itu Warto makan malam hanya berdua dengan Sedayu di ruang makan. Galuh memilih membawa piring makannya ke dalam kamarnya. Warto menghela nafas saat melihat anak gadisnya yang berwajah masam dan bersikap ketus kepada Sedayu. Ia mengamati ekspresi wajah Sedayu yang tetap berusaha tersenyum menghadapi Galuh. Maafkan Galuh ya Yuk, ujar Warto. Tidak apa-apa Kang, anak remaja memang biasanya bersikap seperti itu, apalagi kepada orang asing seperti aku ini, jawab Sedayu dengan nada datar. Barang-barangmu sudah siap, kita berangkat pukul 6 loh besok pagi. Warto berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Sudah Kang, kan cuma satu tas saja, sudah siap sejak sore tadi. Warto mengangguk-angguk dan tidak berbicara lagi. Sepasang insan itu melanjutkan makan malam mereka dalam diam. Selesai makan, mereka mengobrol sebentar di teras samping. Warto bercerita tentang anak-anaknya. Sedayu menceritakan tentang ibu dan adik semata wayangnya. Aku ingin bertemu Said suatu saat nanti. Sedayu diam saja mendengar ucapan Warto. Ia bingung harus menjawab apa. Peristiwa apalagi yang akan mempertemukan mereka. Akhirnya Sedayu pun hanya menganggukkan kepalanya. Warto melirik lengan kirinya. Sudah pukul 9 malam Yuk, lebih baik kita tidur saja. Takut besok bangun kesiangan. Aku juga capek sekali rasanya. Tolong bangunkan aku kalau besok pukul 4:30 aku belum bangun. Iya Kang, jawab Sedayu singkat. Mereka bangkit dari kursi. Sedayu melangkah ke kamarnya sementara Warto mengunci pintu samping. Tidak ada ucapan selamat tidur di antara mereka. Sedayu segera saja terlelap setelah beberapa menit berbaring di atas ranjang. Ia terbangun saat mendengar ketukan pelan di pintu kamar. Dalam keremangan kamar, ia bisa melihat jarum jam weker kecil yang bertengger di atas mejanya, menunjukkan pukul 2 dini hari. Hanya ada 3 orang di rumah ini. Kalau bukan Warto, pastilah Galuh yang mengetuk pintu kamarnya. Tapi untuk apa? Hati Sedayu dipenuhi oleh tanda tanya. Dari suaranya yang pelan dan berirama, tampaknya si pengetuk pintu hanya ingin Sedayu yang mendengar ketukannya. Sedayu menghidupkan lampu lalu membuka pintu kamar itu. Tampak Warto berdiri tegak di hadapannya. Ada apa Kang? Tanya Sedayu dengan berbisik. Bukannya menjawab pertanyaan Sedayu, Warto malah merangsek masuk ke dalam kamar. Sedayu yang merasa terkejut, tidak siap untuk mencegahnya. Sedayu masih terpaku di pintu kamar. Ia bingung harus melakukan apa. Akhirnya ia pun menutup pintu kamarnya perlahan. Warto berjalan pelan menuju saklar lampu dan mematikannya. Sedayu kebingungan, mau apa lelaki itu?
"Kang, ada apa?" Sedayu berbisik dalam keremangan. Warto tidak menjawab. Ia bergerak pelan menuju keranjang. Lelaki itu masih mengenakan pakaian yang sama seperti yang dipakainya sewaktu mengobrol di teras tadi. Ia membaringkan diri di sisi kanan ranjang itu, lalu memiringkan tubuhnya menghadap Sedayu. Bagai terhipnotis, Sedayu pun merasa seperti ditarik untuk ikut berbaring di sisi lelaki itu. Sedayu merasa gelisah, jantungnya berdegup kencang. Entah sejak berapa lama saat terakhir ia tidur seranjang dengan seorang lelaki seperti sekarang. Mereka berdua masih berpakaian lengkap dan berbaring dengan posisi berhadapan yang berjarak hanya sekitar 3 jengkal. Warto tidak melakukan apa-apa. Ia hanya diam menatap Sedayu dengan pandangan muram. Entah mengapa tatapan itu membuat Sedayu jatuh iba dan merasa sangat bersalah atas suatu hal yang tidak ia lakukan. Sedayu merasa sangat kebingungan. Tanpa disadarinya, jemarinya perlahan terulur, menyentuh wajah Warto. Lelaki itu tidak bereaksi. Ia terus menatap Sedayu. Sedayu mengusap-ngusap pipi Warto dengan punggung jemarinya. Wajah itu terasa dingin di bawah telapak tangannya. Tiba-tiba saja, Sedayu merasa sangat kesepian. Ia menyadari kesamaan mereka berdua, sama-sama ditinggal orang tercinta untuk selama-lamanya. Sedayu merasakan dorongan untuk mencium lelaki itu. Dalam hati kecilnya, ia mengakui itu bukanlah hal yang pantas. Tapi mengapa Warto memasuki kamarnya pada tengah malam seperti ini? Bukankah itu juga hal yang tidak sepantasnya? Entahlah. Sedayu hanya merasakan kedekatan emosional dengan lelaki penolongnya. Sedayu beringsut mendekat hingga jarak wajah mereka hanya beberapa senti saja. Ia memejamkan mata dan mulai mencium Warto. Namun, baru saja bibirnya hampir menyentuh bibir lelaki itu, tiba-tiba saja penciumannya menyergap bau busuk yang menyengat. Bau busuk yang familiar. Seketika Sedayu membuka matanya, bertatapan dengan saat Warto berbicara. "Sedayu, tolong aku." Suaranya serak, terpatah-patah, seakan keluar dari tenggorokan yang terluka. Jantung Sedayu merasa nyaris meloncat saat melihat wajah di hadapannya bukanlah wajah Warto. Itu Ajisaka. Secara refleks Sedayu bangkit dari tempat tidur dan berdiri dengan gemetar bersandar pada dinding. Tubuhnya terasa lunglai, nyaris seperti tidak bertulang lagi. Dalam ketakutannya, Sedayu mencoba memincingkan mata untuk memastikan bahwa penglihatannya memang tidak salah. Benar saja, itu memang sosok Ajisaka. Tubuh yang terbaring menyamping itu bergerak-gerak kaku seperti kejang. Sekujur permukaan kulitnya penuh luka menganga yang berbau anyir dan busuk. Sungguh menjijikan. Mata Ajisaka melotot lebar memandang Sedayu. Kedua lengannya terangkat seolah ingin menggapai Sedayu yang semakin memepet dinding dan akhirnya meringkuk di sana. Makhluk itu terus memanggilnya. "Sedayu, tolong aku." Meski Sedayu sudah memejamkan matanya rapat-rapat, ia seperti masih bisa melihat koyakan kulit yang terkelupas dan menggantung di lengan Ajisaka. Telinganya pun masih mendengar suara Ajisaka yang seperti keluar dari lubang menganga di tenggorokannya. Sedayu tidak ingin melihatnya. Ia ingin berlari, namun kakinya tiba-tiba kembali merasa ngilu. Bahkan lebih nyeri daripada saat ia terhempas ke dalam selokan itu. Sedayu berdoa dalam hati agar makhluk itu tidak bisa menggapainya. Namun harapan Sedayu hanyalah sia-sia belaka. Ia mendengar ranjang itu berderit. Bau busuk menyengat itu terasa semakin kuat merasuki penciumannya. Ia bisa mendengar nafas makhluk itu yang mendengus-dengus, semakin dekat dan dekat, hingga Sedayu bisa merasakannya di depan wajahnya. "Sedayu." Wajah makhluk itu kini hanya beberapa senti di depan wajahnya. "Tidak, pergi." Sedayu menjerit histeris. Ia menangis terisak dan tubuh gemetar hebat. Tiba-tiba saja pintu kamar terbuka dan terbanting keras. "Sedayu, kamu kenapa?" Warto menyerbu masuk ke dalam kamar itu dan langsung memeluk Sedayu yang nyaris pingsan di sudut kamar. Jangan sentuh aku, pergi." Perempuan itu masih berusaha meronta meski tenaganya sudah lemah. Ia terus menangis tanpa henti. Sudah, ini aku Warto. Kamu mimpi buruk yuk. Sudah, sekarang tidak apa-apa."
Warto bangkit dan menyalakan lampu kamar. Kini ia bisa melihat dengan jelas keadaan Sedayu yang menyedihkan. Perempuan itu meringkuk tidak berdaya dengan wajah penuh air mata dan tubuh yang basah oleh keringat. Ia masih menangis meski suaranya kini lebih lirih. Warto melihat ke arah jam weker. Sudah hampir pukul 4 pagi. Sepertinya mustahil bagi mereka untuk melanjutkan tidur lagi, karena sebentar lagi harus bersiap untuk berangkat. Alih-alih membujuk Sedayu untuk duduk di tempat tidur, Warto malah menghampiri Sedayu dan duduk menggelosor di sebelahnya. Lelaki itu meraih bahu Sedayu dan mendekapnya erat hingga tangisan Sedayu meredah. Galuh yang sedari tadi terpaku di ambang pintu kini langsung berbalik dan kembali ke kamarnya dengan ekspresi wajah yang menunjukkan rasa muak. Sundal, makinya pelan. Sudah 20 menit semenjak mereka meninggalkan rumah Warto. Tidak ada seorang pun yang berkata sepatah kata pun. Meski mereka berdua tidak lagi melanjutkan tidur, namun sepertinya Sedayu sama sekali tidak ingin memejamkan matanya. Perempuan itu menutup bibirnya rapat-rapat dengan mata yang sembab karena lama menangis serta kening yang berkerut seperti tengah memikirkan sesuatu. Apa yang terjadi semalam, Yuk? Kamu mimpi buruk lagi? Tanya Warto tanpa memandanginya. Sedayu menghela nafas panjang. Itu bukan mimpi, Kang. Aku sepenuhnya terjaga. Jawabnya nyaris tidak terdengar. Apa yang terjadi? Ulang Warto. Akhirnya Sedayu pun menceritakan apa yang menimpanya semalam dengan nada masih menyimpan ketakutan. Ia menceritakan semuanya tanpa ditambah ataupun dikurangi. Anehnya, Warto yang mendengar ceritanya malah tersenyum-senyum. Sedayu yang masih bergidik ngeri kini merasa tersinggung melihat reaksi Warto yang seperti menganggap remeh ceritanya, atau bahkan mungkin tidak mempercayainya. Kok malah cengar-cengir, Kang? Tegurnya dengan raut wajah sebal. Tawa Warto meledak. Lucu ya? Tanya Sedayu lagi. Perempuan itu membuang muka keluar jendela, namun ia segera berpaling lagi dan menatap lurus ke depan saat seorang pengemudi di sebelah mobil Warto melemparkan senyum genit kepadanya. Sungguh hari yang menyebalkan, runtuknya dalam hati. Jadi kamu membuka pintu kamar dan membiarkan sosok itu berbaring di atas ranjangmu karena mengira itu aku. Lalu kamu juga ingin menciumnya karena mengira bahwa itu aku. Wah Layu, kalau aku tahu reaksimu bakal seperti itu, menyesal sekali semalam aku tidak menyelinap ke kamar itu dan tidur di sebelahmu. Alih-alih justru makhluk itu yang melakukannya. Rugi sekali aku. Warto kembali tertawa keras. Tangannya menepuk-nepuk setir mobilnya. Sedayu menunduk jengah, pipinya memerah. Ia merasa sangat malu telah menunjukkan ketertarikannya kepada lelaki itu. Ia tidak ingin lagi bicara. Namun setelah tawanya mereda, Warto kembali bersikap serius. Kamu tidak bisa begini terus, Yuk. Harus ada seorang lelaki yang mendampingimu, menemanimu tidur, agar makhluk apapun itu tidak berani mendekati atau bahkan mengganggu dirimu. Sedayu masih saja diam meski ia paham kemana arah pembicaraan Warto. Kamu mencintaiku, Sedayu? Tanya Warto serius. Sedayu membisu. Warto menunggu jawabannya untuk beberapa saat. Namun jawaban itu tidak kunjung terlontar dari bibir Sedayu. Ya sudah, berarti kamu membenciku, sambung Warto. Ya ndak gitu, Kang, jawab Sedayu cepat-cepat. Ya sudah, berarti kamu mencintaiku, tukas Warto sembari menahan tawa. Sedayu tidak mampu berkata lagi. Ia menggigit lidahnya dan menutup mulutnya rapat-rapat. Nyai Sumira sengaja pulang lebih awal dari pasar karena ingin memasak untuk menyambut kepulangan Sedayu dan Warto. Hampir waktu asar saat mobil Warto memasuki halaman rumah sederhana itu. Nyai Sumira berlari kecil dan menghampiri mobil itu dengan senyum lebar. Ia bahagia karena melihat Sedayu turun dari mobil dan berjalan menuju rumah tanpa menggunakan tongkat penyangga lagi. Mari masuk, Nak, ajak Nyai Sumira pada Warto. Sebentar, Mbok, aku ambil sesuatu dulu di bagasi, jawab Warto. Lelaki itu membuka bagasi mobilnya dan mengeluarkan 2 buah keranjang berisi oleh-oleh yang dibelinya di perjalanan. Ia membawa keranjang-keranjang itu ke dalam rumah dan meletakkannya di meja dapur. Wah, kok repot-repot bawa segala macam, Nak, ujar Nyai Sumira. Perempuan itu merasa riku sekali. Warto hanya diam dan tersenyum.
Mereka bertiga mengobrol sembari menyantap hidangan yang sudah Nyai Sumira siapkan. Obrolan itu hanya seputar keadaan kaki Sedayu dan pekerjaan Warto. Namun saat selesai makan, tiba-tiba saja sikap Warto berubah menjadi serius. "Mbok, kalau diizinkan, bolehkah aku menikahi Sedayu?" tanyanya tiba-tiba. Sedayu terperangah mendengarnya. Ia menjadi sedikit heran karena melihat sikap sang ibu yang biasa-biasa saja, seperti sama sekali tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Nyai Sumira menghirup tehnya, lalu meletakkan cangkirnya dengan suara dentingan pelan di atas alas piring kecil. "Sedayu sudah cerita semua tentang masa lalunya?" tanya Nyai Sumira sambil menatap Warto. "Sudah, Mbok, aku sudah tahu semuanya. Tapi aku yakin, aku pasti bisa menghadapinya." Nyai Sumira mengangguk pelan. "Kalau kamu sudah yakin dan Sedayu mau menerimamu, maka Simbo pun akan merestui kalian. Bagaimana denganmu, Sedayu?" Sedayu menunduk dengan gelisah. Ia meremas-remas jemarinya dengan gugup. "Beri aku waktu untuk memikirnya, Kang. Kamu kan sudah mendengar ancaman Ki Sutopo bahwa kalau kita tidak sanggup membayar hutang, maka ia akan menyita rumah dan sawah kita, Nduk. Lalu di mana kita akan tinggal dan apa yang akan Bapak lakukan bila kita kehilangan sawah itu sebagai lahan pencarian kita, Nduk?" Lelaki tua bernama Slamet itu mengelus-ngelus rambut sang istri yang tergolek lemas di atas dipan beralaskan selai kasur tipis. Perempuan itu tampak kurus kering dan lemah hingga tulang-tulangnya terlihat bertonjolan. Sesekali ia terbatuk, membuat tubuhnya berguncang dan nafasnya terdengar terengah. Farida merasa miris melihat pemandangan seperti itu. Ia menundukkan kepala, tidak ingin melihat penderitaan kedua orang tuanya. Air matanya menetes satu-satu. Luruh terhisap kain jarik lusuh yang membalut tubuhnya. "Tapi lelaki itu sudah tua, Pak. Ia bahkan lebih tua dari Bapak. Apakah aku harus menikahi seorang lelaki yang lebih pantas menjadi kakekku?" bantahnya dengan suara pelan. "Lalu apakah kamu siap bila kita hidup menggelandang dan membiarkan ibumu mati pelan-pelan?" serga Pak Slamet. Lelaki itu berujar penuh emosi. Matanya kini basah, jemarinya gemetar mengusap lelehan air mata di pipi sang istri yang membentuk cekungan di wajahnya. Nyi Gati sudah lama jatuh sakit. Ia batuk terus-menerus hingga nafsu makannya berangsur menurun dan membuat tubuhnya menjadi kurus kering. Pak Slamet sudah berupaya membawa sang istri berobat kemana-mana, hingga kehabisan harta benda yang terjual untuk membiayai pengobatan itu. Perhiasan sang istri, sapi, dan kambing peliharaan mereka, hingga sepetak kebun pun sudah ludes terjual. Kini hanya tersisa sepetak sawah yang Pak Slamet garap sebagai satu-satunya sumber nafkah bagi mereka. Pengobatan Nyi Gati masih terus berlanjut dan membutuhkan biaya yang besar. Meski hasilnya juga tidak begitu menggembirakan, seolah semua pengobatan yang ia jalani hanyalah untuk menunda kematiannya saja, bukan untuk mengobatinya. Perempuan itu terus saja berbaring di depan itu. Semua keperluannya diurus oleh Farida selama sang bapak sibuk mengolah sawah mereka. Untuk membiayai pengobatan Nyi Gati, Pak Slamet terpaksa berhutang kepada Ki Sutopo. Namun alih-alih terlunasi, hutang itu semakin hari semakin bertumpuk tanpa mampu dicicil lagi. Berkali-kali Ki Sutopo pulang dengan tangan kosong, hingga pada akhirnya rentenir tua itu malas menagih lagi dan mulai mengancam mereka. "Biarkan aku mengawini Farida, maka aku akan membebaskanmu dari hutangmu, Slamet. Atau kalau tidak, berikan rumah dan sawahmu." Itu peringatan dari Ki Sutopo saat datang kemarin. Ia memberi batas waktu bagi Pak Slamet selama sebulan untuk memberikan jawabannya. Kini semua keputusan berada di tangan Farida. Gadis belia berusia 16 tahun itu ketakutan dan kebingungan karena kehidupan bapak dan ibunya kini tergantung pada jawaban yang akan diberikannya. Tidak ada yang tahu bahwa selama ini hatinya tertambat kepada Siswo, si buru penebang kayu. Sudah sejak beberapa bulan yang lalu mereka berhubungan secara diam-diam. Siswo kerap datang diam-diam ke rumah itu saat Pak Slamet sedang berada di sawah. Pemuda itu akan mengendap-endap masuk lewat pintu belakang dan menunggu Farida di dapur. Ia akan menunggu gadis itu selesai menyuapi ibunya di kamar depan.
Lalu Farida akan membawa siswa ke kamarnya yang terletak bersebelahan dengan dapur. Saat malam biasanya Pak Slamet sendirilah yang mengurusi Nyi Gati. Ia ingin memberikan kesempatan bagi Farida untuk beristirahat. Namun sayangnya, alih-alih beristirahat, gadis itu malah sering menyelinap keluar rumah saat malam tiba. Siswa menunggunya di belakang rumah. Ia akan mencumbui gadis belita itu di kegelapan kebun di belakang rumahnya. Kini paksaan Pak Slamet agar ia mau menikah dengan Ki Sutopo membuat Farida sangat tertekan. Bukan saja karena ia tidak menyukai lelaki tua bangka itu, tapi karena siswa sudah bertekad untuk melamarnya. Apalagi setelah mereka menyadari ada sebuah janin yang sedang tumbuh di rahim Farida. 2 minggu lagi, aku akan ada kerjaan besar di luar desa, Dek. Jadi aku udah bisa menemuimu lagi. Tapi begitu selesai pekerjaanku, aku akan pulang untuk melamarmu. Siswa berbisik dalam kegelapan malam. Seperti biasa, mereka mengadakan pertemuan diam-diam di kebun belakang rumah Farida. Gadis itu susah payah menahan isakan agar tidak terdengar sampai ke rumah. Dadanya naik turun, menahan perasaan yang berkecamuk antara sedih, takut, dan marah. Mengapa kau tidak melamarku segera, Kang? Keburu kandunganku terlalu besar, rajuk Farida. Siswa menarik tubuh gadis itu ke dalam dekapannya. Aku belum punya uang, Dek. Kalau aku tergesa-gesa melamarmu sekarang, bapakmu pasti akan sangat marah, dan Ki Sutopo juga pasti akan serta-merta menyita rumah dan sawah milik kalian. Kita sama-sama tidak menginginkan hal itu terjadi, kan? Farida tidak menjawab. Siswa hanya mendengar sedu-sedan gadis itu di dadanya. Aku akan membantu melunasi utang bapakmu, lalu melamarmu. Dengan demikian, maka kita akan bisa menikah dengan tenang, bujuk siswa lagi. Farida tetap bungkam. Ia hanya terus-menerus menangis. Kamu percaya pada aku, kan? Siswa meraih dagu Farida dan menatap manik matanya. Gadis itu menelan ludah dan memejamkan mata. Siswa merasakan anggukan lemah Farida di ujung jarinya. Ia masih mendekap Farida untuk beberapa saat sebelum akhirnya menyelinap pergi. Meski masih dihantui berbagai kekhawatiran, akhirnya Sedayu pun menerima lamaran Warto. Semua itu juga berkat bujukan Nyai Sumirah. Warto sudah tahu masa lalu Mundo. Dia juga sudah tahu apa penyebabnya. Dia pasti bisa menemukan jalan keluar dan menjagamu. Simbok yakin itu. Kalimat itulah yang selalu Nyai Sumirah ucapkan terus-menerus untuk meyakinkan Sedayu. Sebagai bukti cintanya kepada Sedayu, Warto membeli sebuah rumah di desa yang tidak jauh dari Girilaya. Semua itu atas permintaan Sedayu yang tidak ingin tinggal terlalu jauh dari sang ibu. Warto pun mendatangkan bahan bangunan dari tokonya untuk mulai merenovasi rumah itu. Ia memang sengaja membeli rumah yang sudah jadi karena ingin segera memboyong Sedayu ke rumah itu setelah pernikahan mereka. Pernikahan itu dilakukan seminggu setelah lamarannya diterima oleh Sedayu. Sebuah acara sederhana yang hanya dihadiri oleh keluarga dan tetangga Sedayu serta Warto dan beberapa orang temannya. Warto dan Sedayu memang sepakat untuk merahasiakan pernikahan mereka untuk sementara, demi menjaga perasaan Galuh yang masih belum bisa menerima Sedayu. Seusai acara pernikahan, Warto dan Sedayu pun segera tinggal di rumah baru mereka. Rumah itu sangat besar dan mempunyai kebun yang luas. Pemilik sebelumnya adalah mantan lurah yang sudah meninggal. Anak-anaknya sepakat ingin menjual rumah warisan itu agar uang hasil penjualannya bisa dibagi-bagi. Malam itu Warto dan Sedayu duduk berdua di teras rumah itu sambil menikmati teh dan kopi. Aku akan mengunjungimu seminggu sekali, yuk. Bagaimanapun juga, aku masih harus mengurus tokoku, ujar Warto. Iya, Kang, tapi aku akan tinggal di rumah Simbok saja. Bila kakak nggak ada, aku takut kalau berada sendirian di rumah ini, Sedayu berkata sembari mengelus kedua lengannya. Ingatan tentang penampakan dan mimpi mengerikan yang pernah ia alami kembali membuatnya bergidik. Daripada kamu yang ke rumah Simbok, mengapa bukan Simbok saja yang menginap di rumah ini? Sedayu terdiam sejenak, memikirkan alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan sang suami. Aku pernah menawarkan seperti itu, Kang. Tapi kata Simbok, jarak dari rumah ini ke pasar terlalu jauh. Simbok sebaiknya berhenti berjualan saja dan tinggal di sini untuk menemanimu, yuk,
Sedayu tertawa pelan. Warto berpaling menatap sang istri. Ia merasa tidak ada hal yang lucu. Sedayu mengangkat cangkir tehnya dan menghirup isinya perlahan. Kakang belum tahu sifat Simbo. Beliau itu orang yang tidak suka menerima pemberian orang lain dan tidak suka berpangku tangan. Berjualan di pasar membuatnya bersemangat karena bertemu dengan para pelanggan dan teman-teman sesama pedagang yang sudah dikenalnya selama bertahun-tahun. Tidak semudah itu bisa meminta Simbo untuk berhenti berjualan. Warto manggut-manggut mendengar penjelasan Sedayu. Ia mendongakkan kepala menatap langit. Rembulan yang benderang tepat di atas kepala mereka. Angin mulai berhembus kencang dan terasa dingin. Ayo kita masuk dan istirahat saja yuk, sudah malam, ajaknya. Sedayu mengangguk setuju. Ia segera mengangkat gelas-gelas bekas minum mereka dan membawanya ke dapur, sementara Warto mengunci pintu depan. Warto menemui Sedayu setiap minggu sekali selama 1 atau 2 hari. Kepergiannya yang teratur membuat Galuh menaruh curiga. Selama ini sang ayah jarang sekali berpergian, apalagi sampai harus menginap. Galuh merasa sang ayah menyembunyikan sesuatu, dan ia pun sangat yakin hal itu ada hubungannya dengan Sedayu. Mau pergi lagi, Pak? Tanya Galuh di ambang pintu kamar Warto. Gadis itu menyandarkan bahu kirinya pada kusen pintu dengan posisi tangan bersedekap di depan dada. Tatapan matanya menyelidik. Warto yang sedang mengancingkan kemejanya tampak terkejut. Ia tersenyum menatap sang putri dari pantulan cermin di hadapannya. Iya Luh, kamu sudah makan. Oh ya, kalau kamu takut sendirian, biar Bapak minta Mbak Asri untuk menginap di sini menemanimu. Gimana? Bapak mau menemui perempuan itu? Galuh mengabaikan pertanyaan Warto dan justru bertanya balik. Gerakan Warto terhenti. Ia berbalik. Tatapannya beradu dengan manik mata Galuh yang berkilat-kilat. Sedayu maksudmu? Tanyanya. Siapa lagi kalau bukan dia? Jawab Galuh ketus. Dia punya nama Galuh, kamu bisa menyebut namanya, ujar Warto datar. Lelaki itu tampak berusaha menahan emosinya. Ia sungguh tidak tahan mendengar nada bicara Galuh yang seolah meremehkan Sedayu. Mengapa Bapak membelanya? Mengapa pula kamu membencinya? Serga Warto. Galuh bungkam mendengar pertanyaan telak itu. Kesunyian mengambang di antara mereka hingga akhirnya Galuh berbicara lagi. Ibu belum lama meninggal, tapi Bapak sudah punya hubungan dengan perempuan lain. Apa yang salah dengan hal itu? Aku mengenal Sedayu setelah ibumu meninggal. Sampai akhir hayatnya, aku selalu mendampingi dan merawat ibumu dengan sabar dan setia. Tidak pernah sekalipun terlintas untuk mengecewakan atau menyakiti ibumu semasa hidupnya. Lalu mengapa sekarang aku tidak boleh mencintai orang lain? Warto melanjutkan. Tanpa alasan, kamu sudah membenci Sedayu, tanpa sedikit pun berusaha untuk mengenalnya lebih dekat. Dia perempuan yang baik, Lu. Dia bukan perempuan yang berusaha menggodaku. Bahkan selama ini, akulah yang berjuang keras untuk meluluhkan hatinya. Lalu, apakah usaha Bapak berhasil? Tanya Galuh dengan memincingkan matanya. Tentu saja, jawab Warto tanpa ekspresi. Sejauh mana hubungan Bapak dengan perempuan itu? Kemarin aku ke toko. Mbak Siwi bilang Bapak sedang pergi menagih uang material ke rumah pelanggan. Lalu aku melihat para buruh Bapak sedang sibuk menaikkan material ke atas truk. Tanpa sengaja, aku mendengar mereka berbicara tentang pengiriman material untuk renovasi rumah perempuan itu di Girilaya. Galuh masih saja enggan menyebut nama Sedayu. Warto mendadak bungkam. Rupanya, perempuan itu mulai menguras isi toko Bapak. Galuh tersenyum sinis. Lalu, selanjutnya apalagi yang akan dia minta dari Bapak? Apakah itu namanya perempuan yang baik? Baru beberapa hari, Bapak mengenalnya. Dia sudah minta Bapak untuk merenovasi rumahnya. Cukup Galuh, ardik Warto. Galuh membelalak terkejut. Belum pernah ia mendengar sang ayah membentaknya seperti itu. Ia ketakutan sekaligus kecewa. Matanya mulai berkaca-kaca. Bibirnya bergetar menahan tangis yang nyaris meledak. Warto pun tidak kalah terkejutnya melihat reaksi Galuh. Ia menjadi kikuk. Perlahan didekatinya sang anak gadis. Maafkan Bapak, Lu. Bapak tidak bermaksud membentakmu, ucap Warto terbatak. Ia merasa sangat bersalah. Mata Galuh yang mewarisi mata ibunya kini menatap Warto penuh kebencian. Warto mendekat untuk memeluk Galuh. Tubuh gadis itu terguncang.
Jangan temui lagi perempuan itu, Bapak, pinta Galuh dengan setetes air mata yang bergulir di pipinya. Warto menatap Galuh penuh penyesalan. "Ndak bisa, Luh, kami sudah menikah," gumam Warto lirih. Warto merasakan tubuh Galuh merosot lunglai dalam dekapannya. "Ayo istirahat dulu," teriak seorang lelaki. Siswa dan teman-temannya menoleh ke arah suara teriakan itu. Mereka tersenyum sumringah saat melihat kedatangan Pak Rohmat, mandor mereka, dan dua orang perempuan yang membawa 2 buah bakul nasi dan sebuah keranjang anyaman bambu. Siswa dan teman-temannya segera menghentikan kegiatan menebang mereka dan meletakkan peralatan masing-masing seperti gergaji, kapak, golok, dan cangkul. Mereka duduk di rerumputan sembari menunggu dilayani oleh 2 orang perempuan itu. "Makan yang banyak biar tenaga kalian kuat. Kumpulin uang yang banyak untuk biaya kawin lagi." Pak Rohmat terkekeh, disusul oleh tawa dan canda ke-10 para penebang kayu di hadapannya. Hanya siswa yang tidak ikut tertawa. Pikirannya jauh melayang ke Girilaya, ke seseorang perempuan bernama Farida, perempuan yang kini sedang mengandung anaknya. Pak Rohmat mengerutkan kening melihat siswa yang tampak murung. Tidak seperti teman-temannya yang lain yang makan sambil bersenda gurau. Siswa cepat-cepat menyelesaikan makannya, meneguk segelas air putih, lalu menyalakan rokoknya. Pemuda itu berjalan menjauh dari kelompok itu dan memilih duduk di atas sebuah batu besar sambil menatap ke arah lembah di bawah hutan. "Indah sekali ya pemandangan dari sini. Tuh lihat, di sana ada aliran sungai. Aku malah jadi pengen mancing." Ucapan Pak Rohmat di belakang punggungnya membuat lamunan siswa pun buyar berantakan. Iya Pak," jawabnya asal. Pak Rohmat berdiri sambil berkacak pinggang di sebelah siswa. Pandangannya masih tertuju ke arah lembah. "Kamu kenapa, Wo? Kok kelihatan murung dan seperti teman-temanmu yang lain? Kangen rumah ya? Kan baru 3 hari kamu bekerja di sini. Masa sudah kangen rumah sih?" Pak Rohmat tertawa. Ia lalu menyalakan sebatang rokok miliknya sendiri dan ikut duduk di sebelah siswa. "Ah, enggak kok Pak. Hanya ada satu hal yang sedang aku pikirkan." Siswa berdalih. "Apa itu? Seorang perempuan pasti." Siswa tersipu mendengar tebakan Pak Rohmat. "Kamu belum kawin kan? Jangan khawatir, Wo. Sepulang dari sini, kamu bakalan kaya. Lalu kamu bisa pulang dan melamar perempuan itu." Pak Rohmat menepuk-nepuk bahu siswa sambil terus tertawa. "Kira-kira berapa lama pekerjaan ini bakal selesai, Pak?" tanya siswa. "Ya lama, Wo. Tapi kalau kamu kebelet mau kawin, ya ndak apa-apa pulang dulu. Nanti balik lagi ke sini, kerja lagi buat istrimu. Toh perjalanan pulang cuma sehari semalam kan?" "Juragan kita pasti kaya sekali ya Pak. Dia sampai memperkerjakan banyak sekali tukang tebang untuk jangka waktu yang lama." "Ya kamu kan tahu siapa juragan kita. Waktu Darmo menawarimu pekerjaan ini, dia pasti kan cerita siapa juragan kita." "Ndak tahu Pak. Kang Darmo cuma bilang bahwa aku dan keempat temanku akan bekerja di sini." "Oh, juragan kita orang Girilaya. Oh ya, bukannya kamu juga orang Girilaya?" Siswa sontak menghadap kepada Pak Rohmat. Di kepalanya muncul sebuah nama, namun lekas-lekas ditepisnya dugaan itu. "Iya, kami dari Girilaya Pak. Siapa juragan kita? Pasti aku akan kenal kalau memang beliau orang Girilaya." Pak Rohmat mengisap rokoknya sekali lagi sebelum menggilas putungnya dengan alas sandal kulitnya. "Ki Sutopo namanya, orang paling kaya di Girilaya yang bininya di mana-mana." Mendengar nama itu, siswa mendadak keluh. Ia yang semula sudah agak ceria karena bisa mengobrol dengan Pak Rohmat, kini kembali murung. Wajah Farida yang sedang mengusap perutnya melintas lagi di mata siswa. "Kamu kenal kan?" tanya Pak Rohmat. "Iya. Dulu aku juga pernah bekerja kepadanya di kampung kami." Pak Rohmat mengangguk-anggukkan kepala. "Ayo cepat habiskan rokokmu dan kembali kerja, Wo. Aku akan mengantar Yuwati dan Yusri pulang dulu." Siswa masih tidak beranjak dari batu itu untuk beberapa saat setelah kepergian Pak Rohmat, hingga teman-temannya meneriakinya. Setelah menutup tokonya, Warto bergegas menyetir mobilnya ke Girilaya untuk menemui Sedayu. Ia sengaja langsung berangkat dari toko tanpa mampir dulu ke rumah karena tidak ingin bertemu dan berdebat lagi dengan Galuh. Warto benar-benar kelelahan menghadapi tingkah anak gadisnya
yang jelas-jelas menentang pernikahannya dengan Sedayu. Warto hanya ingin menenangkan diri untuk sementara waktu dan memberi kesempatan bagi Galuh untuk memikirkan keputusan sang ayah. Dengan mengebut sepanjang perjalanan, sampailah Warto di rumah itu pada pukul 3 dini hari. Untunglah Sedayu yang mudah sekali terbangun langsung saja mendengar deru mobil Warto dan segera membukakan pintu untuk sang suami. Setelah makan dan mandi, Warto pun tidur dan bangun hingga menjelang tengah hari. Aromanya sedap sekali yuk, gumam Warto sewaktu memasuki dapur. Lelaki itu langsung memeluk pinggang sang istri dari belakang dan mengecup tengkuknya. Iya Kang, mau makan sekarang? Tanya Sedayu. Iya, aku kelaparan, sudah setahun aku tidak makan. Sedayu tertawa kecil mendengar gurauan itu. Ia segera mematikan kompor minyaknya dan mulai menyiapkan makan siang untuk mereka berdua. Sambil makan, mereka mengobrol tentang segala hal, termasuk membahas tentang Galuh. Sampai sekarang, ia belum juga bisa menerima kehadiranku, Kang. Aku tidak habis pikir apa yang menyebabkannya begitu membenciku. Sedayu mengunyah makanannya lambat-lambat, matanya menerawang. Kenangan akan sikap sinis Galuh seakan terpampang jelas di depan matanya. Ia hanya cemburu karena sekarang ada perempuan lain yang aku perhatikan selain dia. Aku yakin suatu saat nanti pasti dia juga akan menerimamu. Setelah mengenal kepribadianmu lebih jauh, semua butuh proses yuk, ujar Warto. Ucapan suaminya sedikit menenangkan hati Sedayu. Ia menyadari mempunyai seorang anak tiri yang sudah beranjak dewasa memang tidak semudah bila usianya masih bayi atau balita. Selesai makan, Sedayu mengajak sang suami untuk mengantarkannya ke pasar menemui Nyai Sumira, sekaligus berbelanja kebutuhan rumah. Sekembalinya dari pasar, mereka habiskan untuk bersantai di rumah dan melampiaskan hasrat mereka sebagai sepasang pengantin baru. Hari sudah hampir pagi saat Siswo tiba di rumah kedua orang tuanya. Ia kembali ke Girilaya setelah selama 3 minggu bekerja. Kepulangannya karena ingin menemui Farida dan memberikan sedikit uang untuk gadis itu. Siswo berencana menyelinap ke rumah orang tua Farida nanti siang, seperti biasa saat Pak Slamet sedang bekerja di sawahnya. Kamu mau tidur lagi, Wok? Sarapan dulu sebelum tidur, ujar sang ibu setelah Siswo menaruh tas dan mengganti pakaiannya. Enggak, Mbok, sudah tidak ngantuk lagi, sudah cukup tidur di sepanjang perjalanan. Siswo segera menyendok nasi yang masih mengepul panas dalam periuk di atas tungku tanah liat. Nyi Suti mengulurkan sebuah piring seng berwarna putih bermotif bunga-bunga kecil. Di atas piring itu tergeletak beberapa ekor ikan kecil dan tahu goreng. Sambelnya di meja, ujar Nyi Suti sembari menyuruhkan beberapa potongan kayu ke dalam tungku tanah liat. Api seketika berkobar-kobar menjilati sisi panci di atasnya yang menghitam karena jelaga. Siswo duduk di atas sebuah dipan bambu yang berkeriut saat ia mengempaskan diri. Dengan lahap ia menyantap hidangan sederhana itu. Simbo tidak makan? Tanyanya dengan mulut penuh. Nanti saja, masih terlalu pagi. Tadi sudah ngopi, kamu mau ngopi? Boleh. Nyi Suti menyeduh 2 sendok penuh berisi tumbukan biji kopi yang disangrai dengan sedikit biji jagung, lalu mencemplungkan beberapa bongkah gula batu. Aroma kopi yang kuat segera memenuhi ruangan dapur berdinding anyaman bambu berlantai tanah itu, bercampur dengan aroma getah dari kayu nangka yang terbakar di dalam tungku. Aroma itu sudah akrab di penciumannya semenjak ia lahir ke dunia. Aroma itu pula lah yang selalu membuat Siswo kangen kepada rumah sederhana ini dan ingin cepat-cepat pulang. Sebuah cangkir seng berwarna hijau bermotif loreng-loreng hitam berisi kopi manis itu kini mengepul di hadapan Siswo. Pemuda itu menghirup uapnya dalam-dalam sembari memejamkan mata. Ia tersenyum puas. Siswo teringat masa kecilnya saat sang ayah masih hidup. Siswo kecil akan duduk di pangkuan ayahnya yang bersila di dipan yang berada di dapur, sembari meniupi kopi panas yang dituangkan ke atas sebuah piring kecil. Lalu dengan hati-hati ayah Siswo akan memegangi piring itu di tepi bibir Siswo dan membiarkan bocah itu meneguk isinya hingga tandas. Sudah ya Leh, segini saja, jangan banyak-banyak, ujar sang ayah kala itu. Siswo kecil pun akan mengangguk puas dan segera berlari keluar rumah untuk bermain dengan teman-temannya.
Kebiasaan itu selalu dilakukan setiap pagi dan malam, suatu hal yang menjadi ritual khusus dan istimewa bagi siswa dan ayahnya. Ritual itu terhenti saat sang ayah meninggal dunia karena terkena malaria 10 tahun yang lalu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.